2020 sampai dengan hari ini. Terutama atau wabil khusus berkaitan dengan Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari. Ada beberapa hal. Yang pertama saya minta maaf tidak menyiapkan secara khusus overview. Ada saya siapin, tapi ini masih sih kasar sekali. Nanti kita kesempatan lain saya akan bagi, terutama berkaitan data yang paling terakhir, karena data juga agaknya otoritas yang merilis data pun masih kelimpungan menghitung seberapa dalam dampak yang ditimbulkan terutama oleh BPS ini. BPS belum membagi data yang paling terakhir. Jadi untuk sementara saya juga ini masih menggunakan data yang sebelumnya untuk melakukan proksi apa yang kita hadapi dari sisi perekonomian pada kesempatan ini. Baik teman-teman, kalau kita sama-sama lihat ya, banyak sekali publikasi di sekitar kita yang beredar berkaitan dengan COVID, terutama dari sisi kesehatannya, epidemiologinya, atau dari sisi penyebaran wabahnya. Dan itu sudah sama ketahui, ini virus tidak bisa dianggap enteng, terutama berkaitan erat dengan daya sebarnya yang cepat karena masa inkubasinya lama, sehingga memungkinkan yang sakit itu memapar yang lain atau yang sehat. Nah, sebenarnya sebelum COVID, perekonomian di seluruh dunia regional regional itu sudah mengalami perlambatan, ada slowdown. Jadi bukan hanya karena COVID perekonomian kita sekarang terimbas. Saya kira teman-teman yang di praktisi merasakan sekali. Ini kita pernah berdiskusi kemarin, ada larangan penjualan langsung ke beberapa negara yang mengakibatkan kita hanya boleh menjual, taruhlah misalnya ke dalam. Itu saja untuk Sulawesi Tenggara sudah memukul. Jadi di dunia ada slowdown, ada perlambatan. Kalau kita lihat perlambatan itu dialami yang sudah cukup lama oleh Jepang, kemudian Amerika dan Tiongkok, yang memang terlibat seteru lama, terlibat perseteruan berkaitan dengan tarif atas produk-produk yang mereka ekspor impor satu sama lain, dan itu mengakibatkan hubungan diplomatik mereka memburuk dan berimbas kepada negara-negara yang menjadi penopang perekonomian kedua negara besar tersebut, termasuk Indonesia, Vietnam, Thailand, yang selama ini Filipina terkenal sebagai negara yang assembly untuk kedua negara itu. Nah, perlambatan ini sampai dengan akhir tahun masih terjadi, konsisten menekan semua perekonomian, diperparah dengan COVID yang melanda atau mengikat Cina, sampai mereka beberapa tempat harus di total lockdown, seperti di Hubei dan Wuhan, dan merumahkan di Tiongkok malah sampai kegiatan-kegiatan produksi itu di stop, karyawan dirumahkan, dan lain sebagainya. Yang mengakibatkan di seluruh dunia permintaan menurun, terutama permintaan untuk barang-barang input, ataupun barang-barang setengah jadi yang dipasok ke Cina untuk kebutuhan aneka macam produk. Jadi ada perlambatan dari sisi makroekonomi dunia dan regional, ditandai dengan penurunan GNP, PDB secara global. Kemudian kalau kita lihat harga komoditi, Bapak Ibu perhatikan pasti yang paling kencang sekarang itu, dan ini lagi ditongkrongi orang, adalah harga minyak mentah di semua pasar, di pasar Singapura, pasar Jepang, harga minyak mentahnya terus tertekan, dan itu memukul semua, terutama penghasil. Dan karena memukul penghasil, itu juga ada lipatan selanjutnya akan mengurangi permintaan. Kita tahu negara-negara pengekspor minyak ini juga mengandalkan sebagian pendapatannya dari penerimaan devisa yang diakibatkan oleh ekspor minyak mentah ini. Termasuk Indonesia gitu ya. Meskipun Sri Mulyani dia bilang setiap penurunan ada peningkatan, tapi oke lah, secara umum kita bisa terima ada hitung-hitungannya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan kita dari minyak dan gas ini menjadi salah satu penopang penerimaan negara di luar pajak. Jadi sudah ada dua kata kunci, ada perlambatan dari sisi makroekonomi dan ada penurunan harga komoditi. Sekarang COVID, kalau tadi dari sisi komoditi dan dari sisi makroekonomi, COVID ini benar-benar
menjepit perekonomian. Jadi kalau tadi dari atas dijepit, tekanan dari atas komoditi dan makroekonomi global, regional, dan nasional, COVID ini pukulannya dari bawah, Pak. Dari bawah itu dari sisi demand-nya, dari sisi permintaannya dia pukul. Kenapa dari sisi demand? Karena warga yang sebelumnya tetap, meskipun ada perlambatan, tapi karena warga tetap beraktivitas, masih ada kegiatan konsumsi di situ, Pak. Kegiatan konsumsi rumah tangga, kegiatan konsumsi korporasi, kegiatan konsumsi pemerintah. Nah, selama ini kegiatan konsumsi pemerintah, korporasi, dan rumah tangga inilah yang menopang atau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi ada perlambatan dari sisi makro, dari sisi produksinya ada perlambatan. Nah, ini sekarang ada tambahan perlambatan dari sisi demand-nya, dari sisi permintaan. Jadi benar-benar kita kejepit, situasinya kejepit. Maksudnya kejepit itu adalah kalau dulu perlambatannya hanya mengakibatkan kontraksi atau penurunan pertumbuhan kira-kira sekitar atau pertumbuhan yang 4% Indonesia diramalkan, atau asumsi DPBN lah, yang paling moderat kita bisa lihat. Nggak usah lihat yang diduga oleh Bank Dunia dan majalah ekonomis atau McKinsey. Lihat saja asumsi APBN 4%. Sekarang itu tidak akan tercapai, yang 4% itu tidak akan tercapai. Dia terpangkas 2%, per 2 dari itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, kita akan tumbuh negatif. Ini maksud tumbuh negatif itu bukan tumbuh, ya, tumbuh ke bawah gitu. Ya, sampai tumbuh jadi negatif sampai 1 poin berapa lah gitu. Nah, ini yang akan kita bicarakan ini, yang sisi konsumsi ini. Seberapa? Yang pertama, variabelnya kalau di sisi konsumsi itu adalah bukan seberapa dalamnya, tapi seberapa lamanya. Jadi berapa lama situasi ini akan terus berjalan. Kalau teman-teman sudah ngukur dia punya cash flow ini ya. Kalau average, kalau hitungan kita sih pengusahanya akan bisa membayar kewajiban jangka pendeknya atau fixed cost-nya itu paling banter 3 sampai 4 bulan atau 1 trimester atau 1 kuartal tanpa adanya revenue, ada pendapatan. Jadi tetap membayar biaya tetap fixed cost-nya, tapi tidak terima pendapatan. Itu paling banter 4 bulan baru bisa. Nah, setelah 4 bulan itu pasti sudah ada skenario-skenario, teman-teman. Yang pertama mungkin mengurangi kapasitas produksinya, kemudian mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, misalnya mungkin yang sifatnya variabel itu sudah bisa dikurangi. Nah, kalau masih makin lama, itu yang akan dikurangi adalah yang biaya-biaya tetap tadi, misalnya karyawan sudah dirumahkan, mudah-mudahan tidak, tapi ataupun dia tetap mempekerjakan karyawannya tapi dibayar setengah, nanti di macam-macam. Skemanya sudah mulai macam-macam sekarang. Nah, ini yang jadi persoalan, berapa lama. Nah, sementara di tiap daerah, apalagi Indonesia kan kita bukan negara daratan yang satu daratan semua seperti di negara-negara Eropa itu dan Cina ya, yang begitu kalau kena wabah semua bisa diatur dengan cepat. Yang kontinental itu bisa diatur. Kita ini kepulauan, kasusnya bisa beda-beda antara COVID di Jawa, COVID di Sumatera, COVID di Sulawesi, COVID di Papua, Kalimantan, itu bisa beda. Berbeda dari segi apanya, berbeda dari sisi kan dia ada tahapannya tuh. Kalau yang umum dipakai, terutama dipakai oleh pemerintah, yang dipakai oleh Bappenas itu ada 4 tahapan. Indonesia menurut Bappenas itu baru masuk di tahapan pertama dari 4 tahapan itu gitu ya. Nah, tapi 4 tahapan dan kita baru masuk di tahap pertama itu lebih banyak datanya berdasar data Jawa, Pulau Jawa, termasuk Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah di dalamnya, Jawa Timur. Itu artinya kalau Sulawesi kemungkinan pun belum, atau kalaupun di akhir ini ada pergerakan datanya, mungkin kita sudah akan masuk di fase 1. Nah, sementara kalau ada 4 fase dan satu fasenya bisa 2 bulan, 1 bulan lah ya, atau 2 bulan, berarti ada kurang lebih 8 bulan. Maka kalau kita belum sama sekali, Sulawesi belum sama sekali masuk di fase 1, itu artinya kita masih berhadapan dengan 1 semester persiapan untuk secara bisnis to bisnis atau secara keuangan kita harus hadapi. Jadi ada 1 semester, teman-teman, perlu mempersiapkan diri berhadapan dengan situasi yang tidak biasa seperti sekarang. 1 semester itu 6 bulan.
dimulai dari ketika kasus pertama ada di Sulawesi Tenggara sampai dengan Desember. Jadi kalau ditanya durasinya, itu durasinya sampai Desember. Dan artinya kalau secara keuangan sampai Desember itu durasinya berarti akan mempengaruhi cash forecasting teman-teman pada paling tidak awal tahun depan, kuartal 1 tahun depan, atau buruk-buruknya semester 1 tahun depan. Berarti cash forecasting teman-teman di tahun ini itu akan mempengaruhi apa yang akan teman-teman kerjakan di tahun 2021. Nah, itu berkaitan dengan apa yang secara konsep krisis itu kalau recovery-nya ini kita belajar mungkin ya, ada dua, ada yang V, victory, mungkin sudah umum dibagi-bagi victory, dan ada yang U-shape dan V-shape. Ada yang U-shape ini, tajamnya U dan V. Kalau yang 98 kemarin, itu recovery-nya cenderung agak cepat. Jadi langsung naik kembali ya. Jadi kayak huruf V begitu. Nah ini kalau melihat sumber dari permasalahannya, durasinya kayaknya agak lama. Jadi dia akan turun, landai, kemudian naik lagi. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Agar teman-teman bersiap dengan recovery management. Recovery management untuk bisnis dan perusahaan yang teman-teman hadapi. Cuma problemnya begini, ini juga lagi teman-teman di grup-grup ekonom se-Indonesia, bahkan yang diajak berdiskusi teman-teman yang alumni Amerika kemarin juga, itu menyebutkan bahwa pasca COVID itu tidak akan sama lagi dengan sebelum COVID. Ya, berbeda, meskipun nanti kita cerita di sesi lain itu. Bagaimana perekonomian dan bisnis pasca COVID, apakah masih sama sebelum COVID? Nah, sekarang kita bicara implikasi saja ke perekonomian. Nah, taruhlah misalnya ini saya belum dapat data overall secara Sulawesi Tenggara 17 kabupaten kota ini. Tapi di kota Kendari yang paling terasa itu adalah pelemahan dari sisi konsumsi. Ada penurunan konsumsi, teman-teman. Penurunan konsumsi oleh warga masyarakat. Nah ini saya ada data, tapi saya tidak akan, mohon maaf saya tidak akan tampilkan karena ini masih sangat prematur sekali. Takut nanti ada yang komplain. Kalau dari pengeluaran rata-rata per kapita per bulan kita, itu kan masih didominasi oleh kelompok makanan. Jadi ada dua kelompok, ada dua keranjang kalau BPS biasa membagi penghitungan pengeluaran gitu ya, per kapita dalam sebulan. Kelompok makanan dan kelompok bukan makanan. Nah, itu didominasi oleh kelompok apa namanya, bukan kelompok makanan, gitu ya. Nah, warga kota itu didominasi oleh makanan jadi, makanan minuman jadi, makanan minuman jadi. Kemudian selanjutnya itu ikan, padi-padian, dan bumbu dapur dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu artinya kita bisa memprediksi bahwa perlambatan ataupun pelemahan daya beli itu datangnya dari kelompok makanan. Kelompok makanan. Nah, cuma problemnya sekarang adalah kalau perlambatan ini bisa kita ukur, apakah di fase-fase awal ini betul-betul terjadi perlambatan, tapi kemudian di fase selanjutnya ini, terutama yang tekanan ke kelompok bahan makanan ini bisa kembali naik. Kalau dia bisa kembali naik, kembali normal, itu pertanda baik. Cuma yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan perolehannya, harga-harga kelompok bahan makanan ini. Nah, ini yang jadi soal, karena orang tidak kehilangan pendapatan. Di saat yang bersamaan harga-harga pangan mengalami kenaikan meskipun stoknya aman. Jadi stok sendiri itu isu tersendiri, harga isu tersendiri juga. Nah, itulah makanya sekarang yang lagi diributkan adalah program cash transfer, bantuan tunai untuk menjaga apa? Menjaga daya beli tadi itu. Yang sekarang lagi diributkan karena orang tidak punya data. Pemerintah kota tidak punya data, kabupaten kota tidak punya data, pemerintah provinsi tidak punya data, pemerintah pusat juga tidak punya data ternyata. Berkaitan dengan siapa yang betul-betul terimbas dan layak mendapatkan cash transfer untuk menjaga daya tahan dari sisi konsumsi. Nah, itu soal yang selanjutnya. Nah, jadi ada perlambatan.
dari sisi konsumsi yang berakibat pelemahan atau penurunan atau kontraksi konsumsi secara keseluruhan terutama di Kota Kendari. Nah, isunya di situ, jadi selain harga-harga, ternyata pasokan juga tidak aman. Jadi pasokan tidak aman. Jadi kalau pemerintah bisa mengendalikan harga melalui skema macam-macam, mungkin operasi pasar terbuka, mengendalikan batas bawah, batas atas, oke. Tapi ternyata pasokan tidak aman, teman-teman. Pasokannya tidak aman. Yang kita maksud tidak aman itu adalah, taruhlah misalnya beras. Beras ini lagi diributkan secara nasional karena lagi dihitung neraca perberasan nasional dalam konteks pandemi ini. Kenapa lagi diributkan? Karena kita kan mengandalkan impor karena kita tidak bisa swasembada dalam 5 tahun terakhir. Jadi kita mengandalkan impor, dan impor kita itu berasal dari Myanmar dan Thailand, yang kita tahu dua daerah ini sekarang juga lagi memproteksi dirinya. Jadi dia jaga juga keamanan pangannya. Jadi kita punya uang, iya betul, tapi tidak ada orang yang mau jual berasnya kalau terjadi apa-apa. Jadi stok pangan itu jadi persoalan. Nah, ini jangan main-main dengan isu ini, karena orang lapar bisa menseyogiakan apa saja. Dan ini perlu catatan. Jadi ini bukan hanya persoalan COVID nantinya, kalau kalau eskalasinya dia meninggi dan tidak ada penjelasan yang jelas dari pemerintah berkaitan dengan keamanan pangan, ini berbahaya. Ya oke, laporan dia bicara apa, boleh lah ya, tapi sisi keamanan. Jadi harga, stok. Nah ini yang ini. Nah itu dua hal yang berkaitan erat dengan konsumsi. Nah kalau mahasiswa nih sudah lama berhenti, kalau mahasiswa sudah tidak ada lagi yang beraktivitas. Sementara jumlahnya kan besar juga ini di Kota Kendari. Itu juga transportasi dan lain sebagainya. Makanya kalau dari sisi lapangan usaha yang paling terdampak, yang pertama adalah perkotaan. Jadi urban area itu kena dampak. Lalu siapa di urban yang terkena? Yang digaji secara harian, mingguan, atau bulanan. Jadi pekerja tidak tetap dengan gaji harian, mingguan, atau bulanan. Itu yang terdampak. Maka kalau ada teman-teman yang punya karyawan tapi dia digaji tidak tetap secara bulanan, atau segala macam, itu dipertimbangkan untuk dirumahkan. Ya tetap dipikirkanlah bagaimana skema agar ininya. Nah lalu siapa, kalau kita bisa detail dari penggajian, lalu siapa lagi? Ya itu tadi, mereka-mereka yang terimbas. Yang terimbas ini siapa? Yang terimbas yang pertama ini adalah yang karena kegiatan tidak bisa dilakukan di ruang publik atau di kantor sebagaimana lazimnya, maka mereka terdampak. Seperti apa? Transportasi paling kena secara keseluruhan. Kemudian yang kedua lagi adalah selain transportasi adalah yang berkaitan dengan meeting, pameran, pertemuan, akomodasi. Itu paling hebat lagi. Catering kodong dan lain sebagainya itu kena persis. Terutama yang paling dahsyat adalah di wisata. Pariwisata, orang tidak boleh pergi kemana-mana, mengambil karena souvenir tidak bisa jalan, kemudian I.O. juga macet dan lain sebagainya. Itu beberapa bisnis-bisnis yang meskipun ada beberapa bisnis yang cukup menjanjikan pada saat ini. Yang pertama tentu alat peralatan kesehatan yang berkaitan dengan pandemi kita yang hadapi, seperti masker, hand sanitizer, dan seterusnya, atau suplemen-suplemen yang berkaitan dengan kesehatan dan imunitas, seperti mungkin bisa teman-teman jahe, jeruk nipis, kunyit, yang probiotik itu ya, yang banyak di ini. Nah itu menjadi peluang bisnis tersendiri gitu. Nah tapi ada juga yang lain, bisnis-bisnis yang tidak dibayangkan akan booming ya, begitu ya. Itu yang tidak dibayangkan akan booming itu adalah ya percakapan melalui seperti ini. Percakapan atau pembicaraan sosial melalui skema-skema yang seperti ini itu sekarang dia menjadi basis interaksi sosial dalam keadaan COVID ini. Bahkan generasi baby boomers yang sudah tidak mau lagi bersentuhan dengan teknologi, sekarang harus dipaksa. Kalau kita lihat kemarin merapat dengan teman-teman di eselon 2 di beberapa tempat, itu saking gagapnya, ini speaker ribut apa, bising dan lain sebagainya, karena sudah ya itu, tapi mereka mau apa? Tidak ada alternatif, harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Kalau ini baby boomers yang sebentar lagi sudah, ya kalau yang teman-teman milenial, yang generasi X, generasi Z mungkin masih ada. Kalau yang usia kita ini berjuang agar bisnisnya tidak, fokusnya bukan di teknologi,
Tapi dia berjuang agar bagaimana bisnisnya tetap survive di tengah situasi itu. Saya yakin semua teman-teman ini isunya itu. Dia tidak isunya bukan lagi di penggunaan teknologi, gitu ya. Tapi kita bagaimana berjuang agar bisnis kita tetap jalan. Nah, itu dari sisi beberapa hal yang lucu-lucu berkaitan dengan apa yang kita hadapi. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah secara regional di Sulawesi Tenggara pasti turun, dan kalau hitungan kita meskipun belum selesai karena belum ada datanya, turunnya itu 40%. Maksudnya pertumbuhan ya. Pertumbuhan kita ini kan kalau dia 6% sebelumnya, berarti kalau 64 dia kurangnya 2,4. Berarti Sulawesi Tenggara juga tersisa 2%. 2, sekian persen lah. Nah, kalau di Kota Kendari sama, Kota Kendari juga terpangkas kurang lebih 40%. 40 sampai 50%. Nah, kemudian dari sisi penerimaan pendapatan pemerintah ini buat teman-teman yang menggantungkan bisnisnya menjadi relasi pemerintah atau di sektor konstruksi, pengadaan barang dan jasa, perlu berhati-hati juga mengelola bisnisnya karena hampir semua menteri di Kementerian Teknis itu sudah menerbitkan merilis surat untuk melakukan perbaikan atau alokasi ulang, realokasi, dan fokusnya diperbaiki, refocusing belanja-belanja modalnya. Sementara kita tahu belanja modal ini berkaitan erat dengan barang dan jasa. Nah, itu artinya akan ada kontraksi, akan ada penurunan belanja dari sebelumnya dibanding tahun sebelumnya. Dan itu akan membuat kuenya mengecil. Dan kalau kuenya mengecil, berarti peluang untuk pertarungannya akan makin sengit. Dan kalau makin sengit, itu biasanya gesekannya akan. Makanya di beberapa kali kesempatan saya menganjurkan tidak perlu sebenarnya mengurangi belanja modal terlalu drastis seperti yang dibayangkan oleh pemerintah. Jadi kenapa? Karena itu banyak bahayanya juga. Soalnya yang bergantung dari belanja pemerintah ini di sektor barang dan jasa pemerintah ini banyak sekali. Dan umumnya yang bergantung di sektor itu adalah yang terpapar COVID. Misalnya buruh konstruksi yang digaji bulanan, kemudian kegiatan-kegiatan transportasi lokal untuk loading dan unloading aneka material dan lain sebagainya itu terdapat. Jadi kita bisa menyarankan kepada pemerintah daerah untuk tidak secara sembrono atau gegabah melakukan refocusing atau realokasi, terutama belanja modal, sementara kita tahu bahwa belanja modal ini sesungguhnya bisa menggerakkan perekonomian di tengah situasi yang sulit ini. Bahwa perlu ada protokol tambahan, ya kalau pekerjanya yang mencampur pakai APD, misalnya dibuatlah, misalnya diselenggarakanlah protokol itu kan. Teman-teman dari asosiasi usaha saya kira sangat cepat bisa menyesuaikan diri dengan itu. Tapi menghapus belanja modal, mengurangi misalnya sampai 1/2 itu problem besar dan saya kira itu bahaya. Nah, apalagi kita lihat kemarin provinsi 400 miliar. Kita belum tahu apakah ini realokasi atau ada dana baru gitu ya. Atau apa. Nah, tapi kita berharap tidak ada alokasi ulang atau pengukuran fokus ulang yang terlalu dalam yang akibatkan perlambatannya makin dalam. Yang terakhir kalau sebelum kita bercakap-cakap misalnya berdiskusi adalah saya mau address betapa centang perenangnya data yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka menangani dampak. Kita menyaksikan perdebatan yang tidak perlu antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat berkaitan dengan data. Bayangkan, teman-teman bayangkan. Sampai yang kita agak miris itu, bayangkan pendataan disebar dengan sebuah formulir online yang saya tidak mengerti bagaimana secara teknis mereka akan melakukan verifikasi, double check, apakah betul itu nantinya. Saya belum bisa membayangkan. Formulir online itu yang dibagi secara masif, itu bisa diisi oleh siapa saja, termasuk mereka-mereka yang tidak berhak menerima. Lalu seperti apa cara mereka memverifikasi? Kita belum tahu juga. Apakah mereka punya sistem untuk memverifikasi, menapis siapa-siapa yang berhak menerima atau tidak. Yang kedua, selain itu adalah pengukuran berapa lama sesungguhnya pandemi ini di Sulawesi Tenggara juga belum dilakukan, belum ada yang melakukan. Padahal itu harusnya dilakukan. Kan ada tapi secara nasional, belum ada di Sulawesi Tenggara kan. Misalnya Sultra ini berapa lama sih sebenarnya? Apa betul sampai Desember? Atau jangan sampai lebih singkat misalnya. Belum ada yang lakukan. Harusnya sudah ada teman-teman dari misalnya Balitbank atau dari kampus misalnya yang berkaitan itu harus ada supaya disajikan ke teman-teman pengusaha dan ini. Nah, kemudian yang terakhir lagi, mohon maaf terakhir terus,
teman-teman pengusaha sebaiknya punya protokol sendiri yang diadaptasi dari protokol kesehatan secara internasional atau nasional, supaya bisa meyakinkan lagi seluruh mitra kerjanya bahwa kalaupun kontrak-kontrak yang disuspend itu bisa mereka tetap jalankan dengan protokol yang diadaptasi tadi. Jadi saya bisa membayangkan bahwa teman-teman sesungguhnya tidak perlu terlalu ini juga, terutama yang berusaha ya, bahwa ada pelarangan bergerak ke sana kemari, oke. Tapi bahwa tetap kegiatan bisnisnya harus jalan juga itu oke. Cuma di tengah-tengah itu perlu ada protokol yang diadaptasi oleh teman-teman berkaitan dengan kegiatan usaha yang teman-teman harus tetap jalankan. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua sebagai bahan awal untuk berdiskusi berkaitan dengan dampak. Oh ya, tadi satu. PAD kita juga tergerus sampai dengan 60%. Kota Kendari ya, tergerus 60%. Tapi lebih banyak saya lihat ditunda begitu ya. Jadi kemungkinan pembayarannya baru akan masuk di tahun depan. Ada penundaan pajak bumi bangunan, penundaan pajak apa lagi itu ya, kendaraan bermotor, izin mendirikan bangunan juga dibebaskan. Pajak-pajak yang berkaitan dengan pajak hotel restoran juga disuspend semua. Gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Asgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari Bapak Rektor Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Bapak Dekan, mohon maaf, ya. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Kendari. Menarik sekali diskusinya, pemaparan dari Pak Samsul Anam. Ini ternyata COVID-19 ini begitu besar dampak ekonominya, khususnya di Sulawesi Tenggara. Tidak hanya secara global, tapi kita yang secara lokal pun ini dampaknya begitu besar. Baik dari teman-teman yang industri, ekonomi kreatif, dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi problem tersendiri. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh narasumber kita. Baik, saya setelah dipaparkan oleh narasumber, mungkin saya mau lempar kepada teman-teman ini yang pengen berdiskusi. Silakan menyebut nama, dari mana, profesi, ilmunya apa. Ya, saya lempar kepada teman-teman, siapa tahu ada yang mau berdiskusi dengan kita. Silakan. Irwansyah, dosen dan mantan Alek. Siap, Pak Irwansyah. Pak Irwansyah, silakan langsung saja Pak Irwansyah. Langsung ya? Ya, langsung saja. Ya, baik. Terima kasih pada moderator dan pada Kakanda Samsul Anam, Dekan Fakultas Ekonomi. Saya langsung saja kepada poin pertanyaan, dan kebetulan saya pernah di DPR di 2014-2019. Tadi sudah disimpulkan bahwa dampak dari COVID-19 ini sangat panjang, bahkan bisa sampai 6 semester. Nah, saya melihat begini, Kanda. Anggaran di APBD itu kan, infrastruktur kan banyak sekali tuh. Infrastruktur itu banyak sekali. Nah, kira-kira kalau APBD ini dialokasi semua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menurut kan daerah tidak apa-apa sepertinya kalau tidak membangun ini dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut kita bagaimana kalau seumpamanya daerah-daerah di Sulawesi Tenggara ini mengalokasikan APBD ini untuk tujuan yang tadinya untuk pembangunan infrastruktur dialihkan untuk urusan kesehatan dan urusan makanan. Kira-kira bagaimana nih menurut kita nih? Karena secara praktis saya lihat postur APBD kita itu memang banyak yang sifatnya bangun pagar, bangun ini, yang sebenarnya daerah ini bisa berjalan tanpa itu semua sekarang. Tapi daerah ini tidak bisa akan jalan kalau masyarakatnya kelaparan atau masyarakatnya sakit semua. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itu dia tadi dari Kanda Irwansa. Mungkin bagus langsung dijawab saja dulu dengan narasumber kita, Kanda Samsul Anam. Ya, lebih ini kan, lebih tajam lagi disampaikan oleh pemateri kita. Silakan Kanda Samsul Anam mungkin langsung. Baik, terima kasih Pak Irwansa. Kalau kita lihat anggaran infrastruktur, kalau dari totalan APBD itu belanja modal yang di dalamnya ada belanja barang, itu jumlahnya tidak sebesar belanja operasional pemerintah. Jadi belanja modal itu konfigurasinya sekitar 40% dari total belanja pemerintah. Sisanya itu belanja macam-macam operasional yang berkaitan atau sering dikenal dengan belanja tidak langsung. Nah, itu artinya kalau APBD secara total pemerintah, taruhlah misalnya pemerintah kota sekitar 2 triliun, dan itu 4%, 4 kali 2 berarti ada sekitar 800 miliar, dibagi 350.000, mungkin dapat kita. Artinya kalau misalnya kita bagi cash transfer, pikiran kita ada cash transfer begitu ya, yang sekitar berapa ratus miliar tadi dibagi ke per kapita begitu, atau per rumah tangga lah misalnya ya, per rumah tangga, bagi 350.000 bagi 4 ya kurang lebih sekitar ada 150-an lah, 150-an rumah, tidak, kurang dari itu jumlah rumah tangga. Bisa saja kita mengalokasikan belanja modal, karena kalau mau mengalokasikan belanja operasional tidak mungkin. Belanja operasional pemerintah kalau diambil semua untuk dibagikan ke pemerintahnya berhenti total. Jadi yang paling mungkin memang tadi disampaikan oleh Ibu Ansat, teman kita, bahwa belanja modalnya bagaimana. Tapi belanja modal ini itu dia hanya akan punya makna kalau dia diseyogiakan untuk pembangunan infrastruktur. Maksud saya adalah begini cara transmisinya. Kalau dipakai untuk belanja modal, barang dan jasa, maka yang terlibat langsung di kegiatan ekonomi lanjutan itu bisa banyak pihak, ketimbang kalau dia langsung dibagi begitu saja. Kalau dibagi begitu saja, yang akan kena, yang akan berdampak itu adalah ke konsumsi. Jadi langsung ke konfigurasi pengeluaran paling dominan dari rumah tangga, yaitu belanja bahan makanan. Itu bukan kelompok non makanan, di makanan, dan dari kelompok makanan itu yang akan dipakai belanja ke makanan jadi dan rokok. Itu mayoritas konfigurasi keranjang belanja rumah tangga kita dalam sebulan. Itu artinya bahwa kalau kita bagi-bagi melalui program cash transfer seluruh dana itu tetap punya dampak dan bisa saja dilakukan. Tidak terlalu besar akhirnya jatuhnya diterima oleh semua. Tapi dampak lanjutannya atau yang kita kenal dengan multiplier-nya, dampak lanjutan itu tidak terlalu bermakna, tidak terlalu punya kemampuan untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. Nah, makanya pemerintah di semua tingkatan saya kira berjuang untuk memilih-milih mana belanja yang tidak terlalu, mana yang tidak terlalu mendesak, itu dipakai untuk pembelian APD, alat perlengkapan, kemudian dialokasikan untuk bantuan langsung, mana yang dialokasikan untuk subsidi kelompok-kelompok terdampak dalam bentuk barang dan lain sebagainya. Jadi jawaban saya adalah bisa saja dilakukan mengalokasikan belanja modal tadi untuk dibagi langsung dari cash transfer, tapi efek penciptaan nilai tambah bagi perekonomiannya tidak akan sekuat kalau dia betul-betul dipakai untuk belanja modal, terutama untuk penyediaan barang dan jasa di sektor publik. Jadi itu jawaban saya berkaitan dengan itu. Terima kasih Pak Irwansa. Mudah-mudahan muaskanat kita bisa kontak-kontakan kalau misalnya itu boleh. Siap. Saya kembalikan. Terima kasih banyak, Kanda, Pak Dekan. Siap. Ya, itu dia tadi mungkin jawaban dari narasumber kita terkait pertanyaan dari Irwansa, perwakilan Perlokom yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak, selamat datang bergabung di link kami, Pak Dr. Agus Purwo, Wakil Ketua Ikatan Dokter Sulawesi Tenggara. Selamat bergabung Pak, Dr. Agus Purwo.
salam Pak Dr. Agus Purwo. Saya dengar. Ya, Ya, salam Dr. Agus Purwo. Bisa dengar? halo. Iya, Pak Dr. Agus Purwo, bisa dengar? Ya, Oke, selamat datang bergabung Pak di link kami. ya terima kasih atas undangannya. Iya, oke. Menyikapi COVID-19 ini Pak, mungkin dari Wakil Ketua Ikatan Dokter Sulawesi Tenggara bisa memberikan respon terkait permasalahan COVID-19 ini. Ya, Pak Agus Purwo, ya mungkin bisa diberikan tanggapan, respon terkait tema kita hari ini. Silakan Pak Agus Purwo. Temanya apa Pak Sa? Temanya dampak COVID-19 terhadap ekonomi di Sulawesi Tenggara. Tapi ya bisa diulas lah dari persepsi Bapak selaku Wakil Ketua ID Sulawesi Tenggara. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Agus, spesialis anestesi, berlaku juga sebagai Wakil Ketua ID wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi, melihat fenomena wabah COVID-19 saat ini, di mana angka untuk Sulawesi Tenggara untuk saat ini sudah lumayan cukup banyak. Tetapi dari sisi kami sebagai Ikatan Dokter Indonesia, di mana sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan terhadap baik semua pasien OTG, ODP, ataupun PDP, kami sebagai teman-teman dokter baik dari daerah maupun provinsi siap sedia untuk menghadapi pandemi ini. Namun dalam beberapa analisa kami sebagai organisasi Ikatan Dokter Indonesia, memang awal-awalnya wilayah Sulawesi Tenggara dalam menghadapi permasalahan ini, ketersediaan alat pelindung diri memang masih sangat terbatas. Yang kedua, bagaimana kita bisa memotivasi pemerintah daerah dalam mensegerakan dalam mendiagnosis kasus COVID-19. Karena kalau melihat pandemi yang ada dibandingkan dengan wilayah Sulawesi Selatan, yang awalnya tadinya kita lebih banyak dalam artian di saat kita masih 3, Sulawesi Selatan baru 2, setelah pengadaan alat pemeriksaan PCR yang sudah ada di daerah Makassar, sehingga angka di Sulawesi Selatan drastis bertambah, bahkan hari ini sudah kurang lebih 200-an. Nah, dari kami sebagai Ikatan Dokter Indonesia, dalam artian melihat fenomena di Sulawesi Tenggara, di mana himbauan pemerintah mengenai social distancing, stay at home, itu setelah dilakukan lockdown di Kota Kendari, memang efektivitasnya saat ini kembali seperti Sulawesi Tenggara itu seolah-olah sudah bebas dari corona. Jadi dari kami sebagai Ikatan Dokter Indonesia berharap dari stakeholder yang terkait dan teman-teman berbagai organisasi bisa mengembalikan bahwa social distancing ini masih perlu dilakukan. Karena melihat keadaan yang ada, sepertinya perjuangan kita masih cukup panjang. Entah kapan berakhir, kita tetap berusaha dan optimis bahwa pandemi ini segera bisa teratasi khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Mungkin tanggapan awal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Purwo, Wakil Ketua ID Sulawesi Tenggara. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang mau merespon, baik untuk narasumber kita, saya persilahkan. Nama, profesi, background, latar belakang dari mana, dan langsung aja. Silakan. Ya, silakan. Buat teman-teman yang mau merespon, silakan. Ya. Ya, dari mana? Silakan. Saya Pak Sastra dari Sekjen APPS. Terima kasih Pak Dr. Agus atas partisipasinya.
Jadi mungkin ini teman-teman pengusaha mungkin ini rata hampir semua galau Pak Dok dengan keadaan COVID-19 ini. Makanya dari kami sebenarnya mengundang diskusi ini biar sama-sama kita bisa share dari sisi segala hal. Jujur saja COVID ini memang mempengaruhi semua aspek dan mempengaruhi semua keadaan kita di Indonesia ini semua. Mungkin Pak Dok sedikit saya mau mempertanyakan, saya kira analisanya Pak Dok dari sisi apalagi ini range waktu yang kira-kira ini 19 sampai kapan Pak Dok kayak gitu. Artinya dari analisa KIDI kayak gitu ada enggak range waktu yang mungkin ketika teman-teman disiplin di social distancing ini wabah ini bisa berhenti kayak gitu. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Analisa waktu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk mengenai analisa dampak berakhirnya memang hal ini saya menjawabnya dari sisi seperti ini. Bagaimana kita bisa mengefisienkan bagaimana COVID-19 ini tidak tersebar ke bertambah minimal, karena dari angka yang ada, dari himbauan pemerintah yang sudah ada, dan juga langkah-langkah yang telah dilakukan memang optimalisasi dalam social distancing ini tidak efektif. Kalau kita merujuk pada beberapa negara lain bahwa mereka melakukan lockdown dengan beberapa cara, ataupun di Jepang ataupun di Korea Selatan dengan melakukan rapid tes yang masif kepada seluruh masyarakat sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa dimaksimalkan. Namun hal ini juga merujuk dari peran serta pemerintah, bagaimana strategi melakukan mengantisipasi biar COVID-19 ini tidak tersebar. Kalau beberapa sumber kami diskusi bahwa ada teman-teman yang bahkan baru selesai sekitar bulan Juni, itu pun sudah cukup cepat. Tetapi kalau untuk merujuk di wilayah Sulawesi Tenggara, harapan kami sebagai organisasi sebetulnya bagaimana pemeriksaan rapid ataupun PCR bisa diaktifkan lagi, karena untuk saat ini infonya rapid itu sudah lumayan banyak yang datang, kurang lebih 5.000-an rapid, tetapi distribusi dari kota sampai kabupaten memang yang belum efektif atau efisien. Maka dari itu harapan kami sebetulnya dengan adanya rapid, kami bisa mengkotak-kotakan bahwa daerah ini apakah masuk red zone ataupun OTG atau PDP-nya angkanya bisa berkurang, sehingga dampaknya terhadap perekonomian bukan hanya teman-teman di tambang, tetapi kami pun sebagai dokter memang sangat berdampak pada jumlah pasien, karena semua orang sekarang takut ke rumah sakit. Misalnya karena saya bertugas di Bahtramas, semua orang takut ke Bahtramas, bahkan depan Bahtramas pun mereka takut karena berpikir pasien corona dirawatnya di rumah sakit Bahtramas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Itu dia tadi respon dari Dr. Agus Purnomo untuk Pak Sekretaris dari APPS. Mungkin ada yang mau respon teman-teman yang lain? Silakan. Saya persilakan. Sebelum kita kembali ke narasumber kita. Ada yang mau merespon? Mungkin dari teman-teman praktisi ekonomi, praktisi hukum, akademisi ekonomi, akademisi hukum, pengusaha, tambang, dan pengusaha lainnya. Silakan, saya masih membuka session sebelum kita akhiri. Masih ada yang mau direspon? Baik, setelah kita berdiskusi cukup panjang lebar, dengan kondisi kita yang terbatas ini memang sangat manfaat sekali. Ini banyak sekali hal yang bisa kita dapat ya, baik dari apa yang dipaparkan oleh pemateri kita, narasumber kita
kita oleh Bapak Dekan Samsul Anam, dan juga apa yang diberikan informasi oleh Bapak Agus Purwo selaku Wakil Ketua IDI Sultra. Sebelum saya tutup agenda kita hari ini, mungkin saya kembalikan dulu ke narasumber untuk memberikan closing statement-nya kepada Pak narasumber kita, Pak Samsul Anam. Silakan direspon. Baik, terima kasih Pak Asgar. Saya melihat dalam suasana yang seperti sekarang ini ada satu hal yang cukup membanggakan kita, gitu ya. Yang pertama, kita melihat teman-teman di medis, para medis, dokter maupun perawat yang terus-menerus menunjukkan semangatnya untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kewajibannya, itu luar biasa sekali. Dan bahkan kalau kita lihat sebenarnya sudah ada beberapa tugas yang sudah bukan tugas mereka lagi, tapi karena protokolnya sudah harus demikian, mereka tetap. Yang kedua adalah solidaritas warga berkaitan dengan apa yang kita hadapi. Itu yang penting kita jaga. Terus saling menyemangati gitu ya, dan saling berbagi informasi, meskipun ada juga yang membagi informasi yang tidak terlalu valid, tidak masalah, karena pada prinsipnya kita masing-masing punya filter berkaitan dengan informasi yang dibagi. Tapi positifnya adalah dengan membagi informasi itu kita bisa menjadi lebih aware, kita lebih menjadi hati-hati, kita bisa menjadi lebih bersiap gitu ya, berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Itu dua hal yang kalau menurut saya menjadi modal utama untuk menghadapi apa yang bencana nasional ini yang oleh pemerintah sudah ditetapkan sebagai bencana. Jadi semangat teman-teman di kedokteran, perawat dan dokter-dokter, kemudian solidaritas warga yang saling menyemangati dan saling membantu, kalau menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Meskipun pemerintah juga agak tergagap-gagap di awal-awal, kita agak kikuk kalau misalnya agak gugup mau bagaimana harus menanggapi. Tapi kita lihat di terakhir pemerintah sudah mulai beradaptasi, sudah bisa mulai mengetahui apa yang harus dilakukan, meskipun juga masih di sana sini kita lihat masih koordinasi masih lemah. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman, yang perlu dihadap perekonomian, karena kita topiknya ekonomi, akan berbeda sebelum dan setelah COVID. Jadi jangan sampai teman-teman mengira bahwa situasi begitu COVID selesai masih akan sama dengan sebelum. Perekonomian akan jauh berbeda. Perbedaan yang paling utama tentu ada pada apa aspek-aspek kunci yang akan menjadi latar belakang atau bantalan dalam percakapan di bidang ekonomi di masa yang akan datang. Jadi paling tidak yang bisa kita saksikan sekarang ini adalah sains, terutama data sains, itu akan menjadi sebuah arena yang menentukan di masa yang akan datang. Sains dan data sains yang selama ini dipinggirkan. Kita bisa coba teman-teman bisa lihat saja ya, hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi dan di lembaga-lembaga penelitian milik pemerintah, Pusdatin, itu dionggokkan begitu saja, disimpan begitu saja, tanpa diketahui jelas manfaatnya apa. Ke depan segera itu akan menjadi modal yang paling penting, karena sains dan data sains itu menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan yang akan datang. Yang kedua, pola interaksi sudah berbeda dibanding pola interaksi konvensional sebelum COVID. Pola interaksi kita sekarang tidak lagi berbasis pola interaksi konvensional langsung dan lain sebagainya. Maka percepatannya akan lebih cepat lagi dibanding kalau dulu mungkin jarang sekali kita mau berpikir untuk melakukan kegiatan konferensi seperti ini, tapi sekarang kita sudah mulai terbiasa, bahkan sudah menjadi semacam kewajiban begitu ya, bikin kopi sendiri, kemudian buka Zoom atau Google Duo misalnya atau apa saja, perangkat, kemudian kita bercakap-cakap dan ke depan itu yang akan jadi ada 3 yang sering
sains, militer, dan ekonomi itu yang akan menjadi bantalan penting dalam percakapan di komoditi. Komoditi itu masih menjadi aspek penting, tapi tidak semua komoditi lagi yang akan kemungkinan berubah. Hanya komoditi yang berkaitan dengan kegiatan utama itu tadi. Taruhlah misalnya untuk energi ya. Sekarang ini energi menjadi pembicaraan juga di beberapa. Nah, itu kira-kira. Dan kalau di sektor bisnis ada beberapa catatan kalau menurut sektor bisnis, terutama bisnis yang tetap bergerak sekarang ini adalah bisnis retail, teman-teman. Bisnis retail atau bisnis eceran yang tidak mengandalkan saluran konvensional. Saluran konvensional itu kan canvassing melalui distributor level 1, distributor level 2 sampai ke end user. Itu tidak lagi. Tapi sekarang kita bisa langsung di cross cutting begitu saja, potong kemudian menyebar begitu saja. Nah, ini menjadi penting juga. Nah, di saat yang sama data-data itu juga menjadi penting. Misalnya sayur ada di mana, ikan ada di mana, siapa yang mau memperantarai kita untuk ikan dan sayur dan lain sebagainya. Ternyata itu diperlukan sekali dalam masa atau situasi sekarang. Dan yang terakhir, saya ingin mengadres kepada teman-teman, mari kita sama-sama bantu pemerintah kita juga, bantu teman-teman di medis menghadapi persoalan, karena tidak mungkin mereka bisa sendirian menghadapi masalah ini. Solidaritas kita itu akan menentukan seberapa baik pemulihan ini bisa dilakukan dan seberapa cepat kita akan kembali dalam situasi. Terima kasih Pak Asgar, Pak Sastra, dan teman-teman semua. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Baik, dari Bapak Samsul Anam. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Bapak Dr. Agus Purwo, Wakil Ketua IDI Sultra, untuk memberikan statementnya serta tips-tips apa yang harus dilakukan dalam posisi pandemi COVID-19 saat ini. Silakan Pak Agus Purwo, Pak Dr. Agus Purwo, direspon. Ya, terima kasih. Jadi dalam menghadapi pandemi ini kita sebagai tim medis dalam artian bergerak di dunia kesehatan ini menunjukkan bahwa kesehatan menjadi salah satu stakeholder di mana pembangunan suatu negara. Karena kita tidak pernah berpikir bahwa virus COVID-19 ini bisa seganas ini. Dulu-dulunya ada seperti flu burung, flu babi, ataupun Ebola, tetapi tidak bisa pandemi seperti ini. COVID-19 pandemi bahkan di seluruh negara. Jadi perhatian terhadap dunia kesehatan mungkin ke depannya perlu lebih baik lagi. Di mana bahwa kami sebagai tim medis dan teman-teman perawat ataupun yang bergerak di bidang kesehatan bisa dimaksimalkan. Kita tidak boleh lupa ada namanya ahli kesehatan masyarakat atau sarjana kesehatan masyarakat. Di sini peran mereka dalam melakukan promotif dan preventif yang selama ini mungkin kita bisa lupakan. Tapi dengan sudah banyaknya teman-teman sarjana kesehatan masyarakat dalam promotif preventif seperti ini tentu sangat membutuhkan peran serta mereka. Karena kami sebagai dokter cukup sampai di rehabilitatif dan kuratif. Sehingga tidak semua harus kami lakukan dari hulu sampai hilir harus lakukan ini semua. Dan yang tips yang mungkin saat ini masih bisa kami berikan adalah perlunya social distancing. Karena melakukan lockdown tentu diperlukan banyak pertimbangan. Sehingga himbauan saat ini yang masih bisa kami efektifkan adalah social distancing, menjaga jarak 1 sampai dengan 2 meter, dengan ataupun berkumpul juga tidak boleh lebih dari 5 sampai 10. Karena penyebaran COVID-19 ini sangat cepat. Terus kami sebagai Ikatan Dokter Indonesia memohon doa teman-teman semua bahwa kami khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara bisa dan mampu menghadapi COVID-19 ini. Semoga teman-teman dokter baik dari provinsi ataupun daerah tidak ada menjadi korban seperti teman-teman di daerah lain, sehingga pelaksanaan atau penata laksanaan pasien-pasien COVID-19 yang sudah ada saat ini di Rumah Sakit Batramas bisa kami maksimalkan, dan kami mengucapkan juga terima kasih terhadap seluruh stakeholder yang sudah banyak membantu baik dari APD untuk nakes ataupun obat-obatan, sangat membantu kami dalam menghadapi wabah ini. Mungkin
Yang dari kami saat ini seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Purwo, Wakil Ketua IDI Sultra, atas closing statement-nya dan tips-tipsnya. Kami sebelum saya tutup, saya akhiri, kami dari Asosiasi Pengusaha Tambang Sultra mengajak teman-teman, mari kita saling mensupport, mari kita saling mendoakan agar di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa bersama-sama semangat dan kita terhindarkan dari wabah ini, bisa melewatinya, dan mari kita bersama-sama mendoakan, memberikan support kepada pahlawan kita yang tidak lain adalah mereka adalah tenaga medis yang saat ini sudah berjuang untuk masyarakat. Saat ini ya, mari kita bersama-sama membantu, mengikuti apa anjuran-anjuran dan tips-tips yang telah diberikan. Saya selaku moderator kegiatan sharing online hari ini cukup sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di sharing online selanjutnya. Waalaikumsalam.